Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali di sini saya akan memberikan beberapa bimbingan yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah umroh. Ada beberapa hal yang akan Abah berikan, yaitu di sini Abah akan mengingatkan kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali akan melaksanakan ibadah umroh, maupun juga untuk Bapak Ibu yang pernah umroh, hanya saja mungkin diqadar oleh Allah dipanggil kembali untuk melaksanakan ibadah umroh. Tetap di sini Abah akan berikan semacam nasihat. Di dalam pelaksanaan ibadah umroh, Bapak Ibu, nanti pada saat Bapak Ibu khususnya pada saat berada di Mekah, insya Allah nanti kalau Bapak Ibu teliti, akan menemui beberapa ibadah yang mana kalau diperhatikan itu, ibadahnya itu mungkin menurut Bapak Ibu itu bermacam-macam. Nah, dari sinilah gunanya Abah ini menjelaskan mengenai ibadah umroh yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Supaya apa? Supaya amal ibadah kita ini benar. Ya, karena kebenaran ini adalah miliknya Allah, dan Allah memerintahkan kepada Rasul-Nya agar mengajari cara ibadah yang benar. Berarti ibadah yang benar itu yang bagaimana? Yaitu ibadah yang mengikuti perintah Allah dan mau mengikuti apa-apa yang diajarkan oleh nabinya di dalam praktek ibadahnya. Ya, khususnya praktek ibadahnya. Ya. Nah, yang pertama Bapak Ibu, kemarin itu kebetulan sahabat saya sudah berada di Mekah, ya, mengajak rombongan. Ya, insya Allah mungkin kemarin itu pada saat akhir bulan Juli, ya, mungkin sekitar tanggal 25 ya, bulan Juli itu sudah berada di Mekah. Dan beliau menjelaskan bahwa ternyata di Padang Arafah, ya, khususnya Jabal Rahmah itu sudah bisa para jamaah itu menaiki bukit Jabal Rahmah. Di sini saya mengingatkan Bapak Ibu, pada saat nanti Bapak Ibu berkunjung ke Jabal Rahmah, jauhi hal-hal yang berbau kesyirikan. Itu pertama. Jauhi hal-hal yang berbau tahayul. Dan perlu diketahui, yang namanya Jabal Rahmah itu berada di Arafah. Nah, di Arafah ini Bapak Ibu betul tempat yang mustajab untuk berdoa, hanya saja waktunya pada tanggal 9 Zulhijjah, yaitu waktu haji, pada saat hari Arafah. Itu merupakan tempat yang mustajab untuk berdoa. Di luar itu, tempat itu ya biasa saja. Itu kalau mengikuti dalil-dalil yang ada dalam al-hadis. Jadi yang namanya Jabal Rahmah itu suatu tempat di mana dijelaskan dalilnya itu adalah tempat bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa. Diyakini seperti itu, tetapi para jamaah umroh itu ternyata masih saja ada yang berniat bagaimana caranya, umpamanya punya anak belum mendapatkan jodoh. Akhirnya bagaimana? Disiapkanlah yang namanya spidol, ditulis-tulis di batu-batu. Karena kemarin itu malu-malu ada jamaah yang menulis-nulis. Oh, berarti sepertinya dia mungkin, ya insya Allah karena dia melakukan hal seperti itu ada niatan lain. Dan disinyalir orang-orang yang menulis-nulis itu karena ada suatu harapan, ada permintaan.
Nah, untuk itu kesimpulan yang pertama ini, Abah memberikan arahan-arahan nanti pada saat Bapak Ibu berkunjung ke Arafah. Kemudian umpama mutawifnya itu mempersilahkan Bapak Ibu untuk naik ke Bukit Jabal Rahmah, monggo silahkan. Tapi ada beberapa hal yang harus dijauhi. Yang pertama, jangan jadikan Jabal Rahmah itu sesuatu tempat yang keramat. Dalam artian itu, punya keyakinan bahwa Jabal Rahmah itu adalah tempat yang mustajab untuk berdoa sebanding dengan multajam umpamanya. Jangan sampai seperti itu. Yang kedua, Bapak Ibu pada saat umpamanya dititipi oleh seseorang, baik itu foto ataupun surat, karena kemarin itu ada yang berkomentar, betul Abah, saya tidak tahu. Saya itu dititipi oleh teman-teman saya. Ada yang ngasih foto, ada yang ngasih surat. Nah, dengan adanya hal yang seperti ini, Abah kembali mengingatkan, apabila mendapatkan titipan-titipan seperti itu, silahkan dikembalikan kepada orang yang nitip, tapi dengan cara baik-baik. Kenapa? Karena kan tadi sayang Bapak Ibu. Bapak Ibu melaksanakan ibadah umroh ini biayanya besar. Kemudian waktu dan tenaga juga cukup besar dikeluarkannya. Sayang kalau amal ibadahnya lebur gara-gara Bapak Ibu melakukan kesyirikan, kemusyrikan. Melakukan hal-hal yang dilarang agama. Ya. Di antaranya adalah misalnya menyimpan foto-foto di bebatuan tuh di kolong-kolong, menulis-nulis batu. Bahkan nanti bisa dibuktikan pada saat Bapak Ibu sampai di puncaknya yang namanya Tugu Jabal Rahmah itu kan menjulang tinggi, banyak sekali yang namanya tulisan-tulisan. Bahkan tempo hari itu ada yang meratap-ratap berdoa di puncak Jabal Rahmah pas tubuhnya. Dengan cara seperti itu Bapak Ibu, Abah mengingatkan itu tidak ada tuntunannya dan akan membahayakan amal ibadah Bapak Ibu yang sudah didapat. Karena biasanya acara city tour berkunjung ke tempat-tempat yang bersejarah itu setelah pelaksanaan umroh. Setelah melaksanakan umroh, Bapak Ibu kan sudah mendapatkan tuh pahala, malah melakukan misalnya yang dilarang oleh agama. Bisa lebur Bapak Ibu. Tuh ya. Nah, jadi intinya yang pertama di Jabal Rahmah, jauhi hal-hal yang dilarang, ya. Meratap-ratap di tugu yang paling atas itu di Tugu Jabal Rahmah, menulis-nulis di batu-batu dengan harapan agar anaknya bisa haji, bisa ke tanah suci, bisa umroh, bisa mendapatkan kenaikan pangkat, bisa mendapatkan jodoh. Nah, itu supaya dijauhi. Kemudian juga jangan sekali-kali Bapak Ibu mengambil sesuatu di Jabal Rahmah untuk dibawa pulang. Contoh misalnya, ngambil tanahnya, ngambil, umpamanya apa tadi? Batu-batu kerikilnya, jangan. Itu larangan Bapak Ibu. Di tanah haram itu tidak boleh diambil tanahnya apa yang jangan. Ini cerita sedikit Bapak Ibu. Ya, pada saat itu ya kebetulan saya punya saudara baru pertama kali melaksanakan ibadah umroh. Nah kemudian pada saat dia selesai umroh kemudian kan ingin pulang ke tanah air. Di tanah haram dia mengambil tanah. Ini betul Bapak Ibu, saya tanyakan betul, karena dia sendiri cerita. Ada suatu keanehan. Tapi dia tidak ada keinginan atau disengaja ingin mengambil, tidak. Dia mengambilnya itu adalah untuk bertayamum di pesawat pada saat dia pulang. Tapi ternyata pada saat dia bungkus itu tanah,
Menurut dia itu, tiba-tiba hilanglah tanah itu. Nah, itu suatu keanehan. Kemudian dia menanyakan ke saya jawab memang itu larangan, tidak boleh. Tidak boleh mengambil tanahnya, bebatuan yang di sana, di tanah haram itu tidak boleh. Ya, bahkan umpama ada seseorang itu mengambil tanahnya, batunya dengan tujuan-tujuan tertentu, nah ini jangan sampai dilakukan, tuh ya, karena tidak ada dalilnya, tidak ada tuntunannya, bahkan akan menyebabkan kemusyrikan. Pada saat Bapak Ibu berada di kota Mekah, ya, ini mulai merebak ini Bapak Ibu, ya, tata cara meminum air Zam-Zam itu, ya, mereka punya keyakinan bahwa kalau airnya itu dibawa keliling tawaf, itu lebih manjur, itu lebih bermanfaat. Ya, saya perhatikan itu, saya dapat informasi Bapak Ibu, karena ada yang bicara, ada yang menyampaikan di kolom komentar itu. Saya itu disuruh tetangga saya, dititipi bahwa air Zam-Zamnya itu tolong sebelum dibawa ke tanah air, supaya dibawa tawaf terlebih dahulu, sambil doa macam-macam. Nah, hal-hal ini Bapak Ibu supaya dijauhi, itu yang namanya praktek ibadah mengada-ada, menambah-nambahi. Umpama ada yang menitipkan hal-hal yang seperti itu, jangan dilakukan. Bahkan umpama Bapak Ibu juga jangan berkeyakinan seperti itu. Ingat, yang namanya air Zam-Zam itu air yang dibarokahi oleh Allah. Bisa menjadi makanan yang mengenyangkan, bisa menjadi obat bagi berbagai macam penyakit. Dan air Zam-Zam ini tergantung dari niat si peminumnya. Itu ada dalilnya, itu ada tuntunan hadisnya. Tapi prakteknya jangan ditambah-tambahi dengan cara dibawa tawaf dulu. Merasa kalau minum di situ kurang bermanfaatnya. Nah, itu berarti sudah tidak percaya lagi dengan tuntunan dari Nabi, tidak percaya lagi dengan hadis Nabi. Ibadahnya ditambah-tambahi. Nah, di sini saya mengingatkan Bapak Ibu jangan dilakukan, ya. Umpama Bapak Ibu ingin minum air Zam-Zam, monggo, silahkan sepuasnya. Boleh bawa dari masjid secukupnya untuk diminum di hotel, boleh. Karena niatnya apa? Niatnya untuk minum, memperbaiki, kita kan tamunya Allah. Disediakan oleh pemerintah Saudi untuk tamu-tamunya Allah untuk minum di situ, boleh. Ya, minum di hotel juga boleh, atau dibawa buat minum di perjalanan, boleh. Tapi dengan cara bil ma'ruf, secukupnya. Jangan mentang-mentang diperbolehkan bawanya apa? Grigen. Ya, ke masjid bawa grigen, kemudian dituangkan tuh air dari galon, orang lain mau pada minum, akhirnya terhambat. Nah, bukan seperti itu. Ya, Abah tidak menyarankan bawa grigen, bawa apa, kayak orang ngambil air dari sumur, ya tidak seperti itu. Jadi intinya tamu-tamunya Allah ini betul-betul memang, ya, dijamu, silahkan ini ada air Zam-Zam. Karena kalau beli di tanah air kan mahal Bapak Ibu. Dan keasliannya juga, ya, Abah sendiri tidak merasa yakin, karena kan nggak tahu itu dari mana. Ya, jadi mengingatkan sekali lagi, ya, apabila Bapak Ibu ingin minum air Zam-Zam, niatkan di dalam hatinya inginnya apa, langsung minum saja. Ya, bismillah minum, sebagaimana Abah sering jelas-jelaskan di video-video sebelumnya. Ya, itu tuntunan seperti itu. Tidak perlu dibawa tawaf, tidak perlu dibawa sa'i. Cukup di situ, di galon itu minum. Ya, Abah mengingatkan pada saat Bapak Ibu berada di kota suci Mekah, supaya hati-hati dalam menyimpan uang. Nah, kemarin ini pada saat bulan Ramadan, Bapak Ibu, naluri Abah itu tiba-tiba, dengan sendirinya tiba-tiba, bagaimana gitu, ternyata benar. Ya, pada saat itu Bapak Ibu, ya,
posisinya itu Abah itu setelah tawaf sunnah insya Allah, karena pakai pakaian ihram. Nah, kemudian ada seorang laki-laki berwajah seperti India. Ya, dia sebenarnya dari langkahnya itu ingin menghampiri Abah. Halo Indonesia, Assalamualaikum. Abah itu hanya hai begini saja. Karena ada sesuatu yang seolah-olah orang ini kurang baik. Ada maunya lah kalau bahasa kitanya. Hanya begini saja. Akhirnya dia tidak jadi mendekat. Singkat cerita, ternyata di belakang Abah itu, ya mungkin sekitar 2 saf dari Abah itu, ada orang Indonesia. 2 orang itu kakek-kakek, laki-laki ya, kakek-kakek, ternyata sedang dimintai uangnya. Kakek-kakek itunya tuh kan uangnya ditaruh di tas. Abah tuh tiba-tiba pengen nengok ke arah belakang. Lah, kok kakek-kakek itu kok sepertinya orang Indonesia? Ngasih lagi uang, ngasih lagi uang. Dari situ timbul rasa ingin menolongnya. Akhirnya Abah, suaranya kan besar nih, Abah nih langsung mendekati 2 orang tersebut. Assalamualaikum. Kebetulan 2 orang itu ternyata subscriber Abah Jojo. Ternyata dia mengenali Abah. Nah, karena dia mengenali Abah, orang itu langsung kabur. Ya, tidak jadi memeras 2 orang tersebut. Nah, untuk itu di sini Bapak Ibu mengingatkan, yang pertama supaya hati-hati di dalam menjaga atau menyimpan uangnya. Silahkan sekiranya menurut Bapak Ibu paling aman di mana? Abah menyarankan pada saat berada di tanah suci itu, silahkan uangnya disimpan di kantong kaos dalam. Kan Abah pernah ceritakan, silahkan Bapak Ibu sebelum berangkat beli kaos dalam yang ada kantong di dada. Jadi uangnya simpan di situ. Jangan di tas. Ya. Nah, kalau kita posisinya ada di dada, mengambilnya juga kan susah. Ya. Nah, kembali ke yang tadi. Pada saat dia dimintai uang, kemudian Abah menghampiri, kemudian menanyakan, orang itu ngapain? Orang itu katanya, intinya, dia itu katanya bisa bahasa Indonesia. Ya, ujung-ujungnya minta uang lah, seperti itu. Dikasih uang segini, dia minta lagi, minta yang gede lah, apalah gitu. Namanya kakek-kakek. Ya. Nah, dari situ, Bapak Ibu, umpama ada yang menghampiri. Nah, ini biasanya modus ini Bapak Ibu, ada 1 orang bahkan suka berdua. Tampang-tampangnya miripnya, karena Abah itu udah beberapa kali ditemui seperti itu. Tampangnya itu tampang mirip wajah-wajah orang India atau mirip tampang wajah Bangladesh. Kebetulan memang seperti itu adanya. Nah, umpama ada orang, hai, halo, Indonesia ya, Indonesia baik. Nah, itu aslinya hanya sebagai pancingan. Membuka ucapan agar dia bisa masuk ke dalam pikiran bapak-bapak itu. Atau bapak ibunya, barangkali ibu-ibu ada yang seperti itu, saya tidak tahu kalau ibu-ibu. Nah, umpama ada yang hal seperti itu, silahkan Bapak Ibu supaya waspada. Ya, tidak menuduh, beda dengan menuduh. Ini yang namanya waspada. Karena kenyataannya kan betul. Abah sudah menyaksikan sendiri. Dan bahkan Abah juga dulu pernah didatangi seperti itu. Bahwa bilangnya katanya dari Palestina nggak bisa pulang lah, apa lu semacam-macam. Lama-lama maksa minta uang. Nah, ini supaya betul-betul dihindari, umpama terjadi seperti itu, bagaimana solusinya? Ya, pindah langsung, berangkat saja kemana? Ya, atau barangkali karena pada saat itu sendirian, perhatikan mana kira-kiranya orang Indonesia, langsung saja samperin, seolah-olah teman kita. Assalamualaikum Pak, Bapak dari mana apa? Insya Allah dia juga tidak ngerti Bapak Ibu kalau kita pakai bahasa Indonesia terus-menerus. Ya, dia akan takut kalau misalnya ada teman yang lain. Jadi pindah saja, tinggalkan buru-buru. Ya, seperti itu. Nah, mudah-mudahan apa yang Abah jelaskan ini
bisa bermanfaat. Tujuan Abah adalah yang pertama, bagaimana caranya agar ibadah Bapak Ibu betul-betul murni sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya, kemudian bisa diterima amal ibadahnya, kemudian Bapak Ibu menambah pengetahuan, ya, apalagi yang baru pertama kali ibadah umroh, umpama terjadi hal-hal yang seperti itu bisa dihindari. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dan keberkahan. Abah pamit Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.